dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk mengikuti kegiatan bimbingan ya, bimbingan tapi terkait pembelajaran diferensiasi itu guru merdeka khususnya ibu guru yang mengampu para pelajaran pendidikan agama Islam. Salam kita selanjutnya kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijadikan syafaat yang amin. Saya menghormati Bapak HM Haji Muhammad Maudin selaku pengawas PAI Kota Semarang. Saya menghormati Bapak Ibu struktural, kemudian ada Bapak Ibu guru mata pelajaran yang pada kesempatan hari ini bisa meluangkan waktu Bapak datang di setelah kesibukan MPLS. Oh iya, belum selesai. Luar biasa. Selama 2 pekan ini. Alhamdulillah ini kesempatan kita semua nih teman-teman untuk belajar karena teman-teman memang fisiknya PAI namun pengalaman sebelumnya tidak sebagai guru PAI. Ada Pak Yahya sebelumnya adalah guru Al-Quran, kemudian sebagai guru kelas sebelumnya di luar ini ya di luar Semarang ya, dari Jawa Timur itu. Kemudian ada Bu Fikri yang dulunya juga guru Al-Quran sehingga cari ilmu ini diberikan amanah sebagai guru PAI. Nah, kesempatan hari ini kita bertemu narasumber yang istimewa yang biasa kita hanya pembinaan sharing. Hari ini kita akan memberikan banyak ilmu, share ilmu dimanfaatkan, belajar dengan sungguh-sungguh fokus di ruangan ini. Kemudian setelah itu kita akan berdiskusi ya banyak pertanyaan yang ingin dipahami dan tentu ada RTL ya cara tidak lanjut setelah kegiatan ini sehingga kegiatan tidak terjadi di ruangan ini atau tidak lanjut implementasi dari hasil pertemuan hari ini. Apakah siap untuk diadopsi kemudian diimplementasikan di ruang kelas atau tidak? Nah ini yang harus dipersiapkan teman-teman. Artinya saat kita belajar karena sia-sia kalau itu tidak dimanfaatkan untuk lingkungan kita. Sebaik-baik masa adalah yang bermanfaat bagi lingkungan. Nah hari ini kita diberikan waktu, kesempatan secara sebenarnya maka baik kita manfaatkan sebaik mungkin materi yang dari Pak Mufti. Semoga bisa maksimal. Itu teman-teman. Saya perkenalkan diri satu persatu dan pasti sudah kenal. Yang kami hormati Kepala SD Islam Cahaya Ilmu, yang kami hormati Bapak Ibu guru di SD Islam Cahaya Ilmu dan guru PAI. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk mengkaji, mengembangkan wabil khusus terkait dengan desain diferensi pembelajaran. Di dalamnya adalah PAI, kalau ini semua guru PAI. Kalau semuanya di dalamnya adalah kepala guru, kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk menambah keberkahan kita semuanya, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, para pendiri yayasan ini, dan anak-anak kita yang sudah dipanggil oleh Allah dalam ampunan dan maghfirahnya, ditempatkan di surganya, yang masih hidup dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan cita-citanya. Biniyatil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, ini langsung ya Bu Kepala. Ada sambutan dari Bu Kepala? Biasanya ada sambutan dulu. Iya, monggo sambutan dulu dari Ibu Kepala SD yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa. Iya. Langsung Bapak Ibu pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan kami ajak bersama-sama. Kemarin sudah kami sampaikan melalui Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu sudah memiliki TP-ATP. Sudah ya? Ya, soalnya kalau misalkan belum harus dimaterikan dulu. Kalau sudah, nanti kita akan lihat TP-ATP-nya panjenengan. Kalau sekarang, kalau zaman kurikulum 2013 namanya adalah silabus. Nah, setelah kurikulum merdeka namanya TP-ATP.
Panjenengan sudah dikembang mulai dari CP-nya, kemudian PP, ATP, terima kasih ya. Selanjutnya mau diambil alokasi waktu, ruang lingkup, glosarium, kemudian referensi atau daftar pustaka, silakan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Bapak Ibu, setelah panjenengan memiliki TP ATP, di sana ada tujuan. Bapak Ibu nanti akan melihat tujuannya. Ini nanti banyak di prakteknya. Dan target kita adalah Bapak Ibu punya modul ajar yang sudah diferensiasi. Satu modul ajar yang sudah didiferensiasi. Sehingga nanti Bapak Ibu akan melakukan dalam proses pembelajarannya mulai dari materinya, prosesnya, produk atau hasil pembelajaran dan lingkungan pendidikannya sudah berdiferensiasi. Soalnya yang kami lakukan monitoring itu masih banyak yang terjadi, kurikulumnya merdeka tetapi pembelajarannya belum diferensiasi. Sedangkan salah satu pembeda antara kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 adalah berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, setelah Bapak Ibu sudah memiliki TP ATP, sekarang Bapak Ibu menuju ke coba dilihatkan masing-masing TP ATP-nya panjenengan. Ya. TP ATP dibuka dulu, ini dibuka dulu ya. Ini sebagai pengantar Bapak Ibu, mengapa perlu adanya diferensiasi Bapak Ibu, bahwa setiap siswa punya karakteristik masing-masing. Jelas ya? Punya kekhasan masing-masing. Nah, menjadi diferensiasi karena kita melakukan pembelajaran berbasis kepada anak didik. Kalau tahun kemarin Bapak Ibu masih basisnya adalah guru. Mengapa kok guru ketika masuk ke kelas, Bapak Ibu langsung mulai dari mungkin menjelaskan, kemudian mempraktekkan, setelah mempraktekkan mungkin juga mempresentasikan dan sebagainya. Dianggap semuanya sama. Itu adalah basisnya guru. Nah, sekarang basisnya siswa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebagai penghantarnya. Ketika siswa kita ternyata memiliki perbedaan, maka di dalam proses pembelajarannya pun menjadi berbeda. Nah, berbeda di sini Bapak Ibu tidak sebatas dalam hal ini tidak berbeda secara individual. Kalau siswanya sedikit 11, 12, mungkin maksimal 12 masih memungkinkan. Tapi kalau siswanya 28, 25, 26 kan banyak. Maka diferensiasi di sini adalah diferensiasi yang bersifat kelompok. Tapi Bapak Ibu akan membagi sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan pembedanya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini Bapak Ibu nanti akan kami ajak terkait dengan diferensiasinya. Sebelum ke situ Bapak Ibu juga berorientasi bagaimana prinsip pembelajarannya. Mulai dari berorientasi masa depan, dimensi ukrawi, apa ini PAI, karakteristik peserta didik, pembelajaran sepanjang hayat. Makanya ketika Bapak Ibu melakukan pemetaan, menyusun sebuah TP ATP berbasis pada fase. Fase A masih ada juga kesinambungan ke fase B. Fase B juga masih ada kesinambungan fase C. Sehingga Bapak Ibu ketika Pak saya mengajar kelas 1 ada hubungannya dengan kelas 2. Ini kelas 2 juga ada hubungannya dengan kelas 1. Ketika naik pun Bapak Ibu tidak kemudian berhenti di situ, tetapi masih ada kesinambungan juga di kelas nanti fase B-nya. Ini sepanjangnya begitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam hal ini juga mendukung pengembangan kompetensi dan karakteristik secara holistik. Jadi anak didik kita itu kalau misalkan yang agak bagus, lebih bagus lagi ditingkatkan. Yang sudah lebih bagus, bagus lagi. Yang sudah bagus lagi, bagaimana lebih bagus lagi begitu. Itu dalam konteks ini adalah growth mindset. Jadi tidak berhenti kalau misalkan Pak sudah sesuai dengan tujuan, Pak sudah selesai, Pak alhamdulillah, tidak seperti itu. Nah, kalau dulu masih ada kesan begitu. Ketika sudah selesai sesuai dengan tujuannya dengan kadinya, itu Bapak Ibu guru sudah merasa tanggung jawabnya selesai. Tapi dalam konteks ini enggak. Dalam kurikulum merdeka, growth mindset terus berkembang. Kemudian Bapak Ibu dirancang secara kontekstual dengan melibatkan apa orang tua, komunitas sebagai mitra dan sebagainya, banyak hal. Ya, jadi Bapak Ibu makanya banyak nanti Bapak Ibu juga memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar ini dalam rangka pembeda di sosial pembelajarannya, sosial pendidikannya.
Mengapa ketika anak-anak itu fokusnya berkaitan misalkan kompetensinya di situ adalah membaca, makanya dibutuhkan sosial untuk anak membaca itu seperti apa? Eh, Sosial pendidikannya seperti apa? Sarannya apa yang dibutuhkan? Lingkup kaitannya dengan pendukungnya apa saja dibutuhkan? Ketika anak-anak kita itu ingin untuk menghasilkan sebuah karya dalam bentuk misalkan media, sosial pendidikannya seperti apa yang dibutuhkan? Ini yang nanti akan ikut membedakannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan pembeda di sini, Bapak Ibu pada prinsipnya dalam berbelajar berdiferensiasi ini bisa dilihat nggak? Tidak bisa ya? Bisa dipasang? Bisa ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi menjadi berdiferensiasi ketika Bapak Ibu akan melihat dari kesiapan belajarnya. Yang kedua, gaya belajarnya. Kesiapan belajar antara satu siswa dengan siswa yang lainnya berbeda. Betul ya? Betul kan? Ada yang sudah mood, ada yang belum mood. Ada yang mungkin anak-anak itu sudah pernah mengaji itu, ada yang belum. Ini tergantung dari kesiapan belajar. Jadi baik secara kognitifnya ataupun non kognitifnya. Kemudian Bapak Ibu dari gaya belajar. Gaya belajar masih ingat ada berapa jenis gaya belajar? Kinestetik, audio, terus visual. Ini artinya Bapak Ibu juga harus mengetahui dari sini. Ketika anak itu sudah terketahui dari sini, untuk panjenengan mendekatkan sesuai dengan gaya belajarnya akan lebih mudah bagi anak juga menjadi elegan sehingga diharapkan capaiannya, serapannya lebih bagus. Kalau anak-anak senang visual, panjenengan siapkan visual, senangnya pol. Anak-anak senang berikan apa kaitan dengan audio, panjenengan siapkan audio, senang sekali. Atau mungkin anak-anak panjenengan itu senangnya dengan kinestetik, gerak-gerak dan sebagainya, panjenengan digerakkan senang luar biasa. Ini asal usulnya dari keragaman peserta didik dari situ. Dari kesiapan belajarnya, dari gaya belajarnya, begitu juga dari minatnya. Jadi banyak minat yang dimiliki oleh anak, mungkin dari sisi suaranya, mungkin dari sisi kegemarannya, atau mungkin dari sisi kebiasaannya. Ini Bapak Ibu keragaman anak, dan itu tidak bisa dipisahkan dalam sebuah proses pembelajaran. Dan kita pun tidak memaksakan anak harus sama, dan itu tidak, itulah sebuah sunatullah bahwa keragaman itu ada di dalam diri kita juga anak-anak kita. Ketika berbeda dari keragaman ini, Bapak Ibu, sekarang bagaimana diolah dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dengan keragaman ini akan diolah dengan konten yang berbeda, dengan proses yang berbeda, dengan produk atau hasil pembelajaran yang berbeda, sekaligus lingkungan yang berbeda. Jadi asal-usul yang beragam ini Bapak Ibu dilayani dengan layanan yang tadi Bapak Ibu diferensiasi di sini adalah diferensiasi yang bersifat kelompok. Kalau siswanya cukup 12 bisa Bapak Ibu layani diferensiasi bersifat individual. Tapi kalau sudah di atas 12 sampai 20, 25, Bapak Ibu kalau individual repotan. Ya, makanya dengan pola diferensiasi secara kelompok. Bapak Ibu yang kami hormati, dari diferensi di sini elemennya ada elemen bersifat konten, ada elemen bersifat proses, ada elemen bersifat produk dan lingkungan. Dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Iya, sip. Mantap. Ini enak kalau sudah yang kita lakukan sudah disiapkan, jadi cepat untuk menghasilkan karya yang kita harapkan. Tujuan pembelajarannya yaitu mengemukakan arti asmaul husna al-malik, al-aziz, al-qudus, as-salam, dan al-mu'min. Apa tadi tujuannya? Mengemukakan. Ya, oke. Ya. Jadi kontennya adalah mengemukakan, terus materinya adalah asmaul husna dari al-malik, al-aziz, al-qudus, as-salam, dan al-mu'min.
hasil asesmen awalnya. Oke, hasil asesmen awalnya kita cari dengan memantik dulu, memberikan pertanyaan dulu. Siapa yang sudah tahu arti asmaul husna dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min? Setelah kita memberikan pertanyaan, nanti kan kita bisa mengelompokkan siapa saja yang tahu artinya dan siapa saja yang tidak tahu artinya. Nah, hasilnya ada yang tahu tentang arti Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, tapi tidak Al-Mu'min. Bagus. Ya, terus. Terus ada yang tahu arti Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, tapi tidak dengan Al-Malik. Oke. Terus ada yang tahu arti Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, tapi tidak dengan Al-Aziz. Oke, terus. 4. Ada yang tahu arti Al-Malik, Al-Aziz, As-Salam, tapi tidak dengan Al-Qudus. Terus yang terakhir, ada yang tahu arti dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, tapi tidak dengan As-Salam. Oke. Jadi nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya ada Al-Malik, 2 Al-Aziz, 3 Al-Qudus, 4 As-Salam, dan 5 Al-Mu'min. Luar biasa. Terus. Nanti produknya ada. Prosesnya dulu, materinya dulu. Materinya. Materinya apa? Yang Al-Mu'min, kelompok Al-Mu'min, apa? Al-Malik, materinya apa? Kontennya. Al-Mu'min nanti materinya. Oh ya, nanti kelompoknya Al-Mu'min adalah mencari tahu tentang Al-Mu'min dan artinya, mengemukakan sampai bisa. Terus Al-Aziz juga seperti itu, mengemukakan arti dari Al-Aziz. 3 mengemukakan Al-Qudus dan artinya juga. Yang keempat As-Salam juga mengemukakan As-Salam dan artinya. Terus Al-Mu'min juga mengemukakan Al-Mu'min dan artinya. Oke, terus prosesnya. Terus prosesnya nanti kita lihatkan video, bisa berupa video lagu Asmaul Husna. Nanti bisa buat sendiri lagu Asmaul Husna dan artinya. Buat sendiri. Bisa dicarikan di YouTube atau di mana saja. Buat sendiri apa mencari? Kalau buat sendiri. Buat sendiri berarti nanti tujuannya adalah ya, berarti kalau ya video, kalau yang Al-Mu'min itu video Al-Mu'min. Kalau Al-Aziz berarti video Al-Aziz. Terus kita lihatkan gambar kaligrafi tentang apa? Tentang Al-Mu'min sendiri yang artinya Al-Salam dan artinya. Terus juga Asmaul Husna. Oke. Terus produknya. Lingkungannya atau produknya, Pak? Produknya ada. Hasil pembelajarannya apa yang Al-Mu'min? Hasil pembelajarannya nanti setelah itu Al-Malik akan mengetahui arti dari Al-Malik. Yang tidak tahu Al-Malik jadi tahu Al-Malik dan artinya. Yang tidak tahu Al-Aziz jadi tahu arti Al-Aziz. Yang tidak tahu Al-Qudus jadi tahu arti dari Al-Qudus. As-Salam juga tahu. Terus kemudian yang tidak tahu Al-Mu'min juga tahu dari Al-Mu'min. Bentuk produknya apa? Bentuk produknya apa? Lingkungannya nih. Yang itu yang Al-Malik, hasil belajarnya. Oh, hasil belajarnya nanti akan membuat karya. Karya apa? Berupa poster awal Asmaul Husna dan artinya. Yang Al-Malik, poster Al-Malik. Iya, Al-Malik berarti Al-Malik dan artinya As-Salam dan artinya. Bentuknya poster. Tentang Al-Malik dan artinya, As-Salam dan artinya dan berarti bentuk produk pembelajarannya dalam bentuk PowerPoint atau hasil yang akan dipresentasikan. Nah, itu produknya seperti itu ya. Ya, oke. Terus lingkungannya. Kalau Al-Malik itu lingkungannya apa? Lingkungannya Al-Malik. Apa? Al-Malik berkaitan dengan apa? Al-Malik berkaitan dengan apa? Al-Malik berkaitan dengan, bisa dibuat gambar ya Pak ya? Iya. Dibuat gambar, kalau Al-Malik itu kan raja. Nah, berarti bisa ada semacam ilustrasi kerajaan. Terus kalau Al-Qudus itu yang Maha Suci, berarti nanti bisa mengilustrasikan seperti gambar lingkungan yang bersih, tempat masjid yang suci. Terus untuk yang Al-Malik berarti kan butuh yang namanya tadi media-media yang terkait dengan
Al-Malik. Al-Qudus juga media-media sumber atau lingkungan yang dibutuhkan dalam Al-Qudus. Oke, bisa dilakukan toh? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Asmaul Husna. Oke, luar biasa.